Jelang lawan Madura, Persija panen permintaan formasi baru dari Jakmania, dua nama tebar chemistry. Jelang melawan Madura United di pekan ke-25 Liga 1 2023 mendatang, Persija Jakarta tengah panen permintaan untuk memasang dua sosok yang tengah menebar chemistry baru di Macan Kemayoran ini. Dilansir Tribunwolf.com, Persija Jakarta bakal menjamu Madura United pada Kamis, tanggal 22 Februari tahun 2024 mendatang dalam lanjutan Liga 1 2023 yang kembali libur karena adanya gelaran pemilu 2024. Persija Jakarta diyakini bakal mematok kemenangan kala bertemu Madura United, mengingat Macan Kemayoran baru saja dihajar Borneo FC dengan skor telak 1-3, dalam pertandingan melawan Borneo FC lalu. Thomas Doll selaku pelatih kepala Persija Jakarta sempat bereksperimen yang berujung disukai oleh para Jakmania. Dilansir Tribunwolf.com, Persija Jakarta sempat memasang duet Marco Simic dengan Gustavo Almeida yang terbukti mampu beberapa kali mengancam gawang Borneo FC yang dikawal oleh Nadeo Argawinata. Pada menit ke-74, Marco Simic masuk menggantikan Reski Fandi di Persija Jakarta dan berkat tekanan yang terus diberikan, Gustavo Almeida akhirnya mencetak gol penggembira di penghujung babak pekan ke-24 tersebut. Alhasil, Persija Jakarta kini panen permintaan untuk memainkan Marco Simic dan Gustavo Almeida secara bersamaan saat menghadapi Madura United di pekan ke-25 kelak. Dalam permintaannya yang terlampir di kolom komentar unggahan Persija Jakarta @persija pada Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024 lalu tampak para Jakmania meminta Thomas Doll memasang strategi baru. Thomas Doll diminta memainkan skema permainan 4-4-2 oleh para Jakmania saat Persija Jakarta bertemu Madura United di pekan ke-25 mendatang. Di sisi lain, Marco Simic dan Gustavo Almeida tampaknya tengah menebar chemistry baru yang sudah terjalin antara keduanya di Persija Jakarta. Resmi laga home Persija, pekan 25-26 Liga 1 di Stadion Iwayan Dipta, jadwal kick-off pertandingan. Ini jadwal Liga 1 2023/24 untuk pekan ke-25 akan kick-off mulai tanggal 22 Februari mendatang. Ada perubahan venue pertandingan Persija Jakarta di pekan tersebut. Mengutip laman PT LIB, Persija akan menjadikan Stadion Kapten Iwayan Dipta sebagai laga home pada tanggal 22 Februari tahun 2023. Hal ini karena Stadion Gelora Bung Karno, GBK, tak bisa digunakan Persija pada tanggal 22 Februari tahun 2024. Sementara itu, Macan Kemayoran tak bisa menggunakan Stadion Patriot karena dalam masa renovasi. Sama halnya dengan Stadion International Stadium, JIS, tak bisa digunakan sebagai kandang Macan Kemayoran. Gelora Bung Karno tidak bisa digunakan karena pada saat tanggal 22 sudah ada yang reservasi. Dan belum siap terkait maintenance rumput setelah kampanye akbar, tulis unggahan Instagram @news_about_persija. Untuk JIS kondisi rumput tak memungkinkan. Karena adanya maintenance, JIS tidak siap, maintenance rumput jadi permasalahan yang membuat JIS tidak siap. Untuk menggelar pertandingan tanggal 22 nanti usai digunakan untuk konser Korea dan kampanye akbar, tulis @news_about_persija dalam unggahannya. Persija sering blunder, Thomas Doll, tim papan atas dilarang begitu. Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll menyoroti kelemahan pasukannya yang sering melakukan blunder. Dia menyebut, untuk jadi tim papan atas, Macan Kemayoran dilarang seperti itu. Persija baru saja kalah 1-3 dari Borneo FC 1-3 pada pekan ke-24 Liga 1 2023/24 di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa, tanggal 6 Februari tahun 2024. Dalam laga tersebut, berkali-kali pemain Persija melakukan kesalahan sendiri. Salah satunya blunder Hansa Muyama yang membuka jalan Borneo mencetak gol pertamanya. Oleh karena itu, Doll meminta para pemainnya introspeksi untuk meminimalisir kesalahan sendiri. Sebab menurut Doll, tim-tim papan atas sudah seharusnya bisa meminimalisir blunder saat bermain. Kami harus bercermin apakah para pemain sudah memberikan yang terbaik saat melawan Borneo, ujar Doll dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Jumat tanggal 9 Februari tahun 2024. Saya merasa tim yang berada di atas kami tidak sering melakukan kesalahan individual seperti Persija, ucapnya.
Persija tercecer di peringkat ke-9 klasemen sementara dengan poin 32, tertinggal 9 angka dari Bali United yang ada di posisi keempat, alias tingkat terakhir zona Championship Series. Borneo FC bungkam Persija 3-1. Borneo FC Samarinda meraih poin penuh kala menjamu Persija Jakarta dalam lanjutan Liga 1. Borneo FC menang 3-1 untuk memantapkan posisinya di puncak klasemen. Laga Borneo FC vs Persija dalam lanjutan Liga 1 digelar di Stadion Batakan, Balikpapan, Selasa tanggal 6 Februari tahun 2024 malam WIB. Borneo unggul 1-0 saat turun minum. Tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-24 lewat sepakan Muhammad Siran. Ia memanfaatkan blunder bek Persija Hansa Muyama untuk mencetak gol. Babak kedua baru berjalan 2 menit, Borneo menambah gol. Umpan silang Stefano Lillipali dituntaskan Wiljan Pluim dengan sundulan. Pluim lolos dari kawalan lini belakang Persija dan dengan leluasa menanduk bola. Persija yang mencoba merespons beberapa kali mendapat peluang untuk mencetak gol. Namun, upaya-upaya pasukan Thomas Doll itu masih belum membuahkan hasil. Borneo mencetak gol ketiganya di pertandingan ini pada menit ke-82. Kali ini Komang Teguh yang mencatatkan namanya di papan skor setelah menjebol gawang Persija dengan sundulan, usai memanfaatkan bola sepak pojok dari Lillipali. Persija memperkecil ketertinggalan di injury time pada menit ke-90+2. Gustavo memanfaatkan umpan terobosan Rio Matsumura untuk menjebol gawang Borneo. Berkat kemenangan ini, Borneo FC makin nyaman di puncak klasemen Liga 1 dengan 54 poin dari 24 pertandingan. Sementara Persija ada di posisi ke-9 dengan 32 poin. Kecewa lihat Persija terlatih, Thomas Doll angkat bendera putih. Pelatih Persija, Thomas Doll tak yakin Persija bisa finish di 4 besar klasemen BRI Liga 1 2023/24. Hal itu diungkapkan usai Persija menghadapi Borneo FC di Stadion Batakan, Selasa, tanggal 6 Februari tahun 2024. Pada pertandingan tersebut, anak buah Thomas Doll dibuat remuk oleh anak buah Peter Huistra. Tak tanggung-tanggung, Persija tumbang dengan skor mencolok 1-3 dari Borneo FC. Bahkan, Persija harus tertinggal 3 gol lebih dulu dari Borneo FC. Pasukan Thomas Doll hanya bisa membalasnya dengan sebiji gol Gustavo Almeida di penghujung laga. Thomas Doll mengakui jika permainan Borneo FC lebih baik dari Persija. Ia bahkan mengaku kecewa dengan performa Gustavo Almeida DKK. "Saya kecewa dengan hasil akhirnya, saya juga kecewa dengan gol pertama," kata Thomas Doll dikutip dari laman klub. Melihat Persija yang sedang terlatih, Thomas Doll menilai akan sulit mewujudkan misi tembus 4 besar klasemen akhir. Ia seperti sudah mengibarkan bendera putih melihat performa anak buahnya yang tak kunjung membaik. "Setelah melihat permainan seperti ini, saya rasa akan sulit untuk Persija jika ingin menembus 4 besar," pungkasnya. Akibat kekalahan ini, Persija masih tertahan di papan tengah klasemen sementara BRI Liga 1 2023/24. Persija kini berada di peringkat 9 dengan 32 poin dari 24 pertandingan. Andritani Ardiasa menyerah bahwa Persija lolos ke Championship Series Liga 1 2023/2024. Andritani Ardiasa mengucapkan selamat kepada Borneo FC yang berhasil menang atas Persija. Menurutnya, tim berjulukan Pesut Etam itu layak mendapatkan 3 poin ketimbang Persija. "Saya ucapkan selamat kepada Borneo FC yang sudah meraih 3 poin, kata Andritani Ardiasa. Secara permainan, Persija menguasai jalannya pertandingan. Beberapa peluang pun didapatkan tim asuhan Thomas Doll itu untuk mencetak gol ke gawang Borneo FC. Sementara Borneo FC lebih mengandalkan serangan balik cepat. Lini depan mereka tidak menyia-nyiakan peluang di depan gawang Persija. Ini hal yang sulit untuk saya katakan bahwa mereka bermain lebih baik dari kami di lapangan. Maka dari itu, kami pantas kalah," kata Andritani Ardiasa. Andritani Ardiasa berharap kekalahan ini menjadi cambukan bagi Persija untuk kedepannya. Terdekat, Persija akan menjamu Madura United pada laga pekan ke-25 Liga 1 2023/2024, tanggal 22 Februari tahun 2024.